Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli nanas di warung teh Anis, walaupun cuaca panas senyumnya tetap manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, saya doakan nanti pulang ke rumah dapat duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram al Ustadz Khotib selaku pengurus MWC Nahdlatul Ulama PAC Jati Uwung yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun al Ustadz Sulaiman selaku DKM Mushola Al-Fattah yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada al Ustadz Sulaiman yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada al Ustadz Arif Khairuddin yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar tokoh ulama di Kelurahan Jatake, Kecamatan Jati Uwung yang tidak bisa kami sebut nama karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhir kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jati Uwung, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Edi Esos selaku camat Kecamatan Jati Uwung hadir kanthi langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Jati Uwung, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Jati Uwung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tangerang, Bapak PJ Wali Kota atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada Bapak Lurah Kelurahan Jatake, panjenenganipun Bapak Budi Wasono SPD selaku Lurah Jatake beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya yang kami hormati. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Hendra Wijaya dan seluruh keluarga besar RW 9 Mushola Al-Fattah Perumahan Magnolia Residen. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia yang semangatnya luar biasa, mangan pepaya dicampur tomat, makan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan, oh belum lunas, sampai 2 seragam soalnya. Mudah-mudahan panitia keluarga besar Jamiah Mushola Al-Fattah RW 9 Perumahan Magnolia Residen Kelurahan Jatake selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya,
ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiah Suriah Nangdotul Ulama Ranting Kelurahan Jatake, pimpinan muslimat, pimpinan majelis taklim sekecamatan Jati Uwung, keluarga besar Fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser yang kami hormati, keluarga besar Pagar Nusa Ibnu IPPNU, tak lupa kepada Jamiah Maulid Simtuduror, Jamiah Solawat, Jamiah Rebana yang kami banggakan, tak lupa kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan keluarga besar donatur diberikan sehat panjang umur, mawadah warohmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada ketua RT 1 sampai RT 7, wabil akhos kepada Bapak RW 9 Magnolia Bapak Setio Pambudi yang kami hormati, tak lupa kepada seluruh keluarga besar tamu undangan yang berdiri ngadeg, imannya yang jejeg, yang duduk lenggah, yang ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang wudunen ilang wudune, yang sakit mata ilang sakite, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Seluruh para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ngendikaaken bahwa innal insana khuliqa halu'a. Sebenarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Manusia ternyata sukanya dikasih panas ya ngeluh, dikasih hujan baik ya ngeluh, giliran dikasih hujan panas campuran antara hujan sama terang dikiranya hujan poyan. Orang Jawa ngucapnya katanya udan ketek ngilo. Ini yang pada kepanasan sampai deleweran air keringete, sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan blobor dosane, ikut blobor penyakite. Nih kalau pada panas-panasan begini jujur saja saya nggak tega lihat kepanasan ibu-ibu sekalian. Apalagi datangnya dari subuh. Karena saya nggak tega lihat orang kepanasan, jadi ngajinya nggak usah lama-lama. Kepanasan nggak apa-apa. Kepanasan ngajinya tetap lama. Kira-kira sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Sampai jam 2 sore? Ya Allah. Bentar saya ngitung. Naik jam 10 lebih 10 menit, nanti turunnya jam 2 sore. Berarti sholat duhurnya setengah telu. Modelnya orang Jatake sholat duhur setengah telu. Sahabat bertanya sama Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Gusti Allah? Kanjeng Nabi menjawab, salah satu amal yang paling dicintai Gusti Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Tapi panjenengan jangan salah paham, sholat pada waktunya itu bukan lagi di sawah denger adzan langsung bek sholat di sawah, enggak. Lagi deres ngais air badek buat jadiin gula aren, denger adzan sholatnya cemantel di wit kelapa, ya juga enggak. Tapi sholat pada waktunya menurut hadis sahih ini adalah sholat yang tidak melampaui batas waktu selesai sholat, alias sholat fardu yang gak sampai diqodho. Contoh nih, punten Pak Kiai, Pak Ustadz, para ajengan, kalau di Kelurahan Jatake sekarang
manjing sholat asar itu jam berapa Pak Ustadz? Saya tanya Pak Ustadz, nggak usah ikut campur, melu bayari ora. Tapi patungan, ya Allah ikut patungan. Ya Allah, jadi saya judulnya Kiai Patungan. Mudah-mudahan yang barokah. Pak Ustadz punten Pak Camat, kalau di Kecamatan Jatiuwung sekarang manjing sholat asar itu jam berapa ya Pak Ustadz? Jam 3:30, jam 3:30. Oke, Pak Ustadz menjawab, manjing sholat asar pada jam hari ini adalah 3:30. Jadi kalau pengajiannya selesainya jam 2 sore, sholat duhurnya 2:30, jenengan masih punya predikat sholat pada waktunya. Tapi status sholatnya panjenengan solpet, sholat tapi mepet. Jadi nih yakin ngajinya sampai jam 2 sore, sholat duhurnya 2:30. Ibu-ibu kuat ngajinya sampai jam 2 sore, naik jam 10, berarti ngajinya 4 jam. Masya Allah, di sini ada Ustadz ceramah 4 jam. Ada kiai siapa? Siapa? Mumpuni Nyong ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Kepanasan ikhlas, nggak masalah. Mudah-mudahan yang kepanasan justru yang sehat walafiat. Sebelum lanjut sampai belakang sana, assalamualaikum. Saya pikir ini ngajinya punten konsepnya ini tamasya ini. Insya Allah orang-orang kota Tangerang itu orang-orangnya mandiri-mandiri. Bukti nyata hari ini gak diundang berangkat dewek. Gak kebagian tempat ya duduk dewek. Gak kebagian snack ya jajan dewek. Nanti ngantuk yang delosor dewek. Yang hatinya panas juga ditanggung. Pinter-pinter sampean. Sebelah kiri assalamualaikum. Masya Allah, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak? Enggak kebagian snack, makanya ikut patungan. Yang enggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Di dalam kitab Hilyatul Aulia ada satu ungkapan bahwa Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Guru perebana manggut-manggut kayak ngerti. Ini di dalam kitab Hilyatul Aulia, ini bukan hadis tapi satu ungkapan bahwa Ar-Rahmanu huwal muhsinu, ternyata welas asih kasih sayangnya Gusti Allah huwal muhsinu, untuk membuat baik, membuat bagus manusia, ilal barri kepada orang yang berbuat baik, ilal fajiri juga kepada orang yang berbuat buruk, fit dunia cuman di alam dunia. Ternyata rahmat welas asihnya Gusti Allah diberikan kepada setiap makhluk, baik yang berbuat sae ataupun yang berbuat buruk. Artinya bahwa Gusti Allah memberikan kasih sayang dengan begitu adilnya, yang kelakuannya baik juga dikasih sayang. Ternyata orang yang berbuat buruk pun oleh Gusti Allah tetap dikasih rahmat. Maka maaf, kalau ada orang punya prinsip, ya Allah saya sholat ya begini, ora sugih-sugih, masih bae urip nang kontrakan. Sing lanang dadi buruh gaji ya orang nanjak-nanjak. Kalau begini baik, saya lihat tetangga sholat babar plotas, pengajian ora doyan,
ke masjid juga jarang, tapi ya kok cepet sugih. Ada orang punya pemikiran begitu. Jenengan gak usah Herman. Sampai terkadang lebih parah lagi ada orang ngucap begini, ya Allah itu tetangga udah KTP-nya Islam tapi gak sembayang, wis raine elek, kelakuane elek, pelit medit, kucirin jelantir kayu upil kudanil. Karo tetangga nggak pernah bersosial, urip maning. Kadang-kadang ada ucapan begitu ya Bu. Jenengan nggak usah heran sama nikmat orang lain, apalagi nikmatnya orang yang nggak ngelakonin ibadah. Karena di dalam Hilyatul Aulia ternyata dijelaskan orang yang berbuat baik ya tetap dapat rahmatnya Gusti Allah. Sampai orang yang kelakuannya buruk pun tetap dikasih sayangi sama Gusti. Tapi cuman di dunia. Karena di dalam kitab Qatrul Ghais ternyata kalau rahmatnya Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah kok jumlahnya 100% gambaran. Maka yang 99% adalah nikmat rahmatnya Allah di dalam akhirat. Ini adalah bentuk rahmatnya Gusti Allah, cuman 1%-nya wungkul. Campur bahasa Sunda sekalian. Ini saya ceramah udah mode serius banget Bu. Apalagi kalau udah alis nyelengkirut begini nih. Serius. Soalnya kalau di komentar-komentar YouTube kadang-kadang itu saya punya status katanya Ustadzah Ngapak yang suka bercanda. Padahal saya mah modenya serius Bu. Apalagi udah kalau nyelengkirut begini nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu. Jadi orang yang berbuat buruk ya tetap dikasih kasih sayang. Orang yang berbuat baik juga dikasih sayangnya sama Gusti Allah. Tapi jenengan kalau ada tetangga nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, kok ternyata nikmat sugih, rezekinya lancar terus, jenengan nggak usah iri, nggak usah heran karena ternyata itu hanya rahmat di dunianya saja. Alam dunia ini adalah bentuk rahmat cuman 1%, yang 99% darinya akhirat. Maka kula panjenengan sedoyo nih yang kiranya maaf suaminya masih jadi buruh, suaminya masih jadi kuli, gak usah kecil hati. Saya cocok dengan tema pada hari ini, sucikan hati dengan tholabul ilmi dan sholawat Nabi agar tidak timbul penyakit hati. Dimulai dari sucikan hati. Karena ternyata Kanjeng Nabi ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi dibaita, Kanjeng Nabi ini hatinya dioperasi. Kalau menurut keterangan operasinya Kanjeng Nabi sekitar 2 kali pas Kanjeng Nabi masih kecil umur 8 tahun. Dan ternyata yang kedua ketika Kanjeng Nabi hendak ke Sidratul Muntaha. Di Baitul Maqdis ternyata Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril, hatinya ini dicuci, bahasa Cilacape dikumbah. Gimana? Sarwa pada baik dikumbah. Dengan cara dadanya Kanjeng Nabi dibelah, diambil hatekna Kanjeng Nabi, dicuci, dikumbah, kemudian dibersihkan sesuci-sucinya. Padahal titelnya Kanjeng Nabi maksum, bersih dari dosa. Ketika mau menghadap kepada Gusti Allah, hatinya disucikan terlebih dahulu. Ketika sudah ke Sidratul Muntaha, dapat oleh-olehnya eta salat 5 waktu. Sholat ini kula panjenengan sedoyo lakoni. Setelah melakukan sholat, apa oleh-olehnya kita semua? Kita ketika berwudu nggak harus hatinya dibelah terus dikumbah, tapi cukup dengan bersuci dengan cara berwudu. Maka bersyukurlah kula panjenengan sedoyo sudah berwudu, maka hasilnya di luar wudu
kelakuannya tetap adalah anggota badan yang berwudu. Tangannya disuceni berarti kerja di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Hatinya udah dibersihkan dengan wudu berarti hatinya pun tidak boleh punya penyakit hati. Mulutnya disucikan wudu berarti ternyata omong saomong kelakuannya sae. Gak pernah makan barang yang syubhat, jangankan yang haram, syubhat pun gak pernah masuk ke mulut. Ini namanya di luar wudhu, kelakuannya pun tetap yang disucikan air wudhu. Supaya apa? Hasil dari kita sholat ada oleh-olehnya. Di luar sholat kelakuannya tetap sholat. Kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah saja hatinya disucikan. Berarti kula panjenengan sedaya pun hatinya ikut disucikan adalah hasil setelah kita nglampahi sholat. Maka ngendikane Gusti Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri. Baik sucinya pikir, sucinya badan, sucinya rizki. Maka suami Anda masih jadi buruh gak masalah. Suami jenengan masih jadi kuli pun jangan minder. Karena ternyata Kanjeng Nabi titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa makan barang syubhat, syubhat itu halal enggak, haram juga enggak. Remeng-remeng. Contoh nih barang remeng-remeng. Nemu pelem. Nemu apa? Pelem cara sini apa? Katanya tadi bahasanya sama aja. Dikumbah juga dikumbah, ternyata pelem beda. Di sini nyebutnya mangga ngaleut. Mangga. Contohnya nemu mangga, nemu apa Bu? Nemu mangga, mangganya Pak RW 9. Namanya siapa? Mahmudin. Oh, Pak Budi Wasono. Oh bukan. Pak Budi Wasono, Pak Lurah. Pak RW namanya Oh Setio Pambudi, dipanggilnya Pak Budi. Ah, Ibu Budinya mana? Jadi Pak Lurah Budi Wasono, Pak RW 9 Setio Pambudi. Oke. Nemu mangga. Jenengan dikasih tahu nggak pada percaya. Udah doa dulu biar gak terlalu panas ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini baru pemanasan. Alhamdulillah. Ini rebananya dari mana? Mar'atus Sholihah dari? Oh dari Mriki. Ya Allah, nemu bahasa baru dari mana? Dari Mriki. Mau kemana? Mau ke Mriku. Nih rebananya pemanasan dulu nih. Ngiring sampai jam 2 sore ya. Saya sawer dulu nih buat pemanasan Ibu. Sawang sulna. Pinter jawabnya, nggak usah repot-repot tapi ditampi. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri ya Bu ya. Ini santri ya. Ya santri tapi udah campur kolot katanya. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ini kalau kepanasan panjenengan cari lokasi yang teduh saja Bu. Ah di panggung, mau di panggung? Gak apa-apa, nanti kalau saya capek gantian sama jenengan. Iya, nanti amplopnya dibagi 2. Jenengan amplopnya saya isinya. Pinter bercanda Ibu. Kalau mau di panggung juga tenan naon silakan mangga. Begini konsep ngajinya. Kalau kiranya yang belakang gak bisa melihat rainya saya, enggak masalah. Yang terpenting suaranya saya jelas, cocok.
Cocok. Yang kedua, yang kepanasan jangan memaksakan kehendak. Man arafa nafsaha, man arafa robbaha. Artinya kalau bisa membaca kemampuan dirinya sendiri berarti bisa membaca apa yang Allah kehendaki. Jadi artinya gak boleh memaksakan kehendak nih. Mangga silakan ngajinya kalau kepanasan banget nih cari lokasi yang agak teduh ini di bawah pohon mangga silakan. Iya. Oh udah penuh di situ. Ya insya Allah nanti beberapa panitia sareng banser boleh mengarahkan ibu-ibu yang kiranya kepanasan. Soalnya punten ini udah nunggu dari jam 6 subuh ya Bu ya. Ini yang di depan ini berarti udah booking dari jam 6 subuh. Masya Allah. Malah jam 5. Ya Allah udah masak apa belum tadi? Iya Allah suami belum dimasakin. Ya Allah, begini ngakunya dicap kepingin jadi istri solehah. Suami keleleran di rumah ibu. Dalam demi mumpuni. Ya Allah jangan demi mumpuni. Kalau demi mumpuni jenengan malah rugi. Dikiranya digambar cantik, pisan jebule aslinya tonggos nemen. Oh enggak, ya Allah sekarang udah enggak tonggos. Sekarang ayu. Gimana enggak ayu tiap hari keramas kok enggak ayu. Oke mangga, boleh Pak Panitia sambil mengarahkan ibu-ibu yang punten di sini terlalu panas. Man arafa nafsaha, man arafa robbaha. Jadi harus bisa membaca kemampuan diri supaya membaca apa yang Allah kehendaki. Artinya mastatoktum sesuai kemampuan. Yang di sebelah sana punten pisan hanya sekedar lihat kerudungnya mumpuni dari jauhan bawah pohon papringan. Saya harap panjenengan memaklumi keadaan panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung yang hadir ini melebihi kapasitas. Mudah-mudahan seperti ini kelak kita dikumpulkan di dalam surga sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iya, mangga yang kepanasan cari lokasi yang agak teduh, agak maju dikit ke sini. Sebelah sini Pak Banser boleh dibantu, agak deket sini tenang naon ya Allah alhamdulillah. Di selempetan juga ada menungsa ternyata. Dari tadi nggak ke notis ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini juga dari jam 6 pagi. Masya Allah, mudah-mudahan barokah kabeh. Amin Allahumma. Iya baru lihat juga nih ada kipas buat payungan. Ini namanya cerdas, terengginas, akas, berkualitas. Namanya kerja cerdas ini Bu. Yang pakai payung, payungnya mau dipakai juga nggak apa-apa. Soalnya sering pengajian di lokasi saya itu banyak ibu-ibu yang pada pingsan Ibu. Yaitu karena memaksakan kehendak, yaitu ternyata punya riwayat penyakit, dia maksa maju ke depan, kepanasan gak dipikir, tapi mudah-mudahan pada hari ini kita semua pengajian lancar barokah, tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Supaya bisa nata lokasi, cari tempat yang lebih teduh, panjenengan menyesuaikan tempat ya seadanya. Kami mewakili panitia RW 9 saestu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini juga ada informasi dari panitia sebelum lanjut, soalnya mumpung saya masih ingat alhamdulillah udah teduh panas lagi nikmatnya Gusti. Makanya ini ada sedikit informasi sebelum lanjut biar ngajinya fokus, informasi dari panitia. Mumpuni kayak surat cinta. Ini pasti yang buat suratnya ketua panitia nih Pak Hendra Wijaya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Aduh bahaya banget nih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari keluarga besar masyarakat Kelurahan Jatake, Kecamatan Jati Uwung, khususnya Jamiah Mushola Al-Fatah RW 9. Alhamdulillah. Kami warga RW 9 telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah. Betul tuh. 2 tahun setengah
dari mulai tetangga saya meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng maning tuh. 2 tahun setengah sundulan gak tuh Bu? Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, ini campur bahasa Cilacap ini. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan musola Al-Fatah, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Begitu suratnya, cuma kebablasan bacanya. Bu, sebelum lanjut sampai jam 2 sore nanti, ini panjenengan kalau diajak loh. Bukan ditodong, bukan dipalak. Kalau diajak sodako kira-kira ikhlas enggak? Kalau ikhlas nanti konsep sodakonya juga mastatoktum, sesuai kemampuan. Sodako baik tapi sesuai kemampuan. Yang kiranya sugih, sodakonya ya umume wong sugih, gelangnya sampai lengan sampai ketek, cincinnya aja sekeong-keong, kalungnya panjang sampai puser. Masa sodako buat musola 2.000, kan isin ama pusere, is 2.000 disolasi maning. Ya duit emang duit bunyinya, tapi mastatoktum sesuai kemampuan. Kiranya kok jadi soang, telurnya ya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi entok telurnya segede telur entok, yang jadi manuk emprit ya nggak usah memaksakan telurnya segede telur soang. Kasihan sampai dobolen. Sesuai Mas Pagar Nusa, kotak infaknya naik dulu 1 ke panggung sini. Akan saya awali oleh Mumpuni. Kenapa kok harus dimulai dari Mumpuni? Nanti kalau nggak ikut sodako, khawatirnya disebut Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Oh ya, ini panitia, ini asisten saya yang jilbab abu-abu. Walaupun asistennya nyong sing nyemplung na duite, tapi kan duite nyong. Biar jenengan gak salah paham. Grup rebana gak sodako juga gak apa-apa. Wong itu saweran dari saya aja mung-mungan. Nah udah dimulai dulu dari saya. Jenengan persiapan ngerogoh dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok ketemu disarutangin. Oh ya Allah, disawer sama Habibi dari tanah Arab, ya Allah. Barokallah. Namanya siapa bentar adek? Gadih. Mas Gadih. Gadih. Bukan Gadih gajah. Bukan. Nama lengkapnya Mas Gadih siapa? Gadih Arindra Mahardika. Gadih Arindra Mahardika, lahirnya pas 17 Agustus. Soalnya ada Mahardikanya. Kelas berapa Mas Gadih? 1. Kelas 1, alhamdulillah. 1 ditambah 1 berapa? 2. Pinter. Matahari terbitnya dari barat apa timur? Timur. Alhamdulillah, berarti kiamat masih jauh Bu. Khawatirnya jawabnya barat, ya ampun, saya baru nikah umur 8 bulan nikahnya. Kalau keburu matahari terbitnya dari barat repot saya, belum punya anak 12 soalnya. Saya sangoni balik nih. Ya. Gimana? Bentar dulu, ya ampun. Ibunya ikut ngaji enggak? Ikut. Yang mana ibunya? Oh iya, ini yang bentar, saya disawer berapa? Ya ampun, ya Allah. Ini duit dari mana? Ayah. Dari ayah. Alhamdulillah. Gak cuman buat menafkahi istri, ternyata mumpuni gudi nafkah.
Ini dolar Singapura ibu, suami kerja di Singapura. Ya Allah luar biasa. Oh, orang Singapura udah pinter bahasa Tangerang ya bu ya. Alhamdulillah saya sangoni balik ini dolar Indonesia ini. Sama-sama merahnya. Iya sawang sulna. Ya sami-sami ya Allah cita-citanya jadi apa? Astronot. Astronot alhamdulillah. Ini cerdas nih. Kerjanya di Singapura, cita-citanya kepingin gak cuman keluar negeri, keluar angkasa ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi astronot yang santri Allahumma. Tepuk tangan dulu buat Mas Gadi, silahkan kembali ke alamnya sana. Alam situ maksudnya, alhamdulillah. Baru juga nyawer buat sodakoh musola ibu, langsung disawer. Ini 10 ringgit Singapura ini. Siji loro telu papat lima 50 ringgit dirupiahin berapa tuh? Birah? 600? Ya Allah itu nggak sesuai, saya ngasih cuma 200 ya bu ya. Soalnya saya sampai sini diamplopin apa enggaknya itu belum tahu saya. Matur nuwun sangat ibu katanya ditransfer. Terima kasih ini 50 ringgit katanya dirupiahin 800.000 rupiah alhamdulillah. Laris. Salu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya belum muter soalnya ibu belum ngerogoh dompet dulu. Udah disiapin. Alhamdulillah bapak-bapak juga Pak Camat ngerogoh sakatrok. Oh Pak Camat katoan. Lah Pak Ustadz sarungan berarti ora katokan. Wis nggak apa-apa serogoh-rogohnya silakan. Tapi kalau Pak Babin Kamtipmas, Pak Daramil nggak sodako nggak apa-apa Pak. Saya tahu kok kalau tentara polisi itu mentok gaji sebulan itu pol-polannya 5 juta sebulan. Itu aja kepotong cicilan dan tagihan. Jadi nggak sodako nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sodako ya kebangetan. Lah kalau Pak Camat mah gajinya 1 bulan sekitar 7 juta. Apalagi kalau di kota. Kalau nggak sodako ya nggak apa-apa sih Pak Camat. Mangga kotak infaknya muter bukan untuk mengganti dana pengajian. Hari ini mutlak sodakohnya untuk kemaslahatan musola Al-Fatah. Sebelah mana musolanya berarti? Di sono. Di sono itu di lor kidul wetan apa kulon? Di kulon. Kulon sebelah mana kulon? Oh kulon sana. Ya lor mana? Sono. Wetannya mana? Nah tangannya ngacung jadi saya tahu. Tadi pas saya tanya ibu-ibu sebelah sini musolanya sebelah mana? Jawabnya cuma begini. Ngajinya aja udah kayak tetangga sendiri. Musolanya sebelah mana? Maksud saya kalau kulon umpama lor kan saya jadi paham. Musolanya di sebelah lor sana. Kotak infaknya buat kemaslahatan musola. Nggih Bu nggih. Ya Bu ya. Kotak infaknya muter si Nabi baca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakohnya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien waktu ya Bu ya. Dari sodakoh panjenengan Allah telah janjinya Allah kepada orang yang demen gemar bersodakoh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersodakoh digambarkan nanem biji 1 tumbuhnya 7. Setelah tumbuh 7 setiap tangkainya cabangnya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Masih juga ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kanggo uwong-uwong yang suka demen membelanjakan harta tengdalan sing diridoni Gusti Allah. Amin Allahumma. Jadi jenengan hari ini buat kemaslahatan musola Al-Fatah sodakohnya berbentuk duit. Nanti Gusti Allah mengembalikan ke jenengan gak bentuknya duit lagi tuh.
Tapi ganti dari Allah bentuknya badannya sehat. Sehatnya walafiat. Anaknya soleh-solehah. Keluarganya adem ayem tentrem. Punya semangat ngelakoni sholat. Ada semangat baca Al-Quran. Usahanya lancar. Karirnya bagus. Itu ganti dari panjenengan bersodako buat nolak bala narik rizki. Rizki yang bawa manfaat barokah Allahumma. Yang masih berdiri ngapunten pisan, ini berdirinya sampai jam 2 sore nanti. Mudah-mudahan sehat walafiat. Sambil kotaknya keliling dilanjut ya Bu ya. Kanjeng Nabi titip pesen kepada Sayyidina Ali karramallahu wajahah. Barang siapa makan barang syubhat, syubhat itu halal enggak, haram juga enggak. Remeng-remeng. Apaan Bu? Remeng-remeng, contohnya nemu mangga, mangganya RW Budi. Jenengan tahu itu pohon mangganya Pak RW. Kemudian jenengan pas pulang dari masjid lihat tuh ada mangganya Pak RW jatuh di bawah pohonnya Pak RW. Dan ternyata jenengan ngambil itu mangga tanpa izin, tanpa seikhlasnya Pak RW Budi, dibawa pulang terus dimakan, jenengan sama saja makan barang syubhat. Halal enggak, haram juga enggak. Ibu-ibu ngejawab, ih kan anu nemu mumpuni. Kebiasaan orang Indonesia nemu apa baik ngucapnya rezeki anak soleh. Ini yang akhirnya salah kaprah, nemu katanya rezeki anak soleh, padahal di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa ternyata nemu barang sesuatu tanpa izin seikhlasnya yang punya pohon atau yang punya tanah wilayah, ini sama saja makan barang yang gak jelas, barang yang belum ada ketentuannya, alias barang yang remang-remang. Maka Kanjeng Nabi sampai titip pesen, jangankan makan barang haram, makan barang syubhat menjadikan hatinya gelap. Apalagi orang makan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Maka ada satu ungkapan, orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Ibu tahu bara api enggak? Di Cilacap Jawa Tengah bara api disebut bamba. Di Indramayu disebut wangwa. Kalau di Tangerang apa? Mawa. Wawa. Kayak pernah denger wawa. Wawa. Mawa. Ini Tangerang planet mana sampai? Saya pernah dengar mowo itu bukan orang sekitar Tangerang, Banten itu nggak ada mowo. Temanggung, Magelang itu nyebutnya mowo tuh. Oh, sampean ini di sini merantau. Pantesan udah langsung ketebak. Yang nggak mungkin orang Tangerang nyebut bara api mowo. Bara api di Tangerang tetap bara api ya. Kakak seneng 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 kesenek duri beda. Oh, itu keselak. Seneg, sunug. Oh, Tangerang itu udah masih ada campuran bahasa Sunda ya.
Kalau bahasa Sunda emang kalau ngomong biasanya pakai tenaga dalam, Bu. Sunuk, nah, tenaga dalam tuh. Sunuk. Seneg. Seneg. Enggak pakai K. Seneg. Seneg. Orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keslomot seneg. Mesti aya bekasna. Aya apa na, Bu? Aya bekasna, entah sengaja ataupun tidak sengaja, apalagi sampai makan barang haram kok dalam volume banyak, maka hatinya mati. Hati mati itu boro-boro dikritik mau merubah diri yang lebih baik. Kalau orang hatinya udah mati, hidayah dari Tuhan pun susah masuk ke dalam hati orang-orang yang hatinya sudah mati. Contoh kecil, korupsi kok 300 triliun. Saya ulang. Lah 300 kok triliun. Orang duit 1 miliar kadang-kadang kita juga belum pernah lihat wujudnya kayak apa. Ya Bu ya, lah 300 kok triliun. Di penjara cuma 6,5 tahun. Dendanya cuma 200 miliar. Dan ternyata ketika dibawa kejaksaan pun gak punya rasa bersalah, malah ngasih sarang heo. Dan sudah ketok palu pun suami istri masih sempat-sempatnya cengangas-cengenges sambil berpelukan. Boro-boro punya rasa takut, malu pun gak punya. Kenapa? Karena udah dijejeli makanan hak. Jadi ati nemat. Nih kalau suami jenengan cuman buruh pabrik, gak usah kecil hati. Maaf nih punten, secantik-cantiknya Sandra Dewi, lebih cantik yang suaminya walaupun kuli bangunan tapi rezekinya bersih. Jadi yang namanya pedagang, petani, kuli bangunan bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali lagi, suami jenengan seorang buruh, kuli pabrik, kuli bangunan, kuli batu, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, baru itu disebut nista. Bersyukur walaupun suami jenengan cuma seorang buruh ataupun kuli bangunan, tapi rezekine bersih, muga-muga bisa kaparingan swarga. Amin Allahumma. Maka diperlukan kerja yang ikhlas, nyambut gawe yang ikhlas, gak usah cari yang banyak walaupun sedikit, yang penting ngalir, yang penting bersih. Maka kalau sungai kok ngalir, mesti sungainya airnya jernih, ya Bu ya. Walaupun kecil tapi kok ngalir, mesti bersih, itu yang namanya sungai kecil. Maka kita pun demikian, maka kita peruntukan peringatan Rojabiyah ini. Kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah saja yang titelnya maksum, bersih dari dosa, mau menghadap Gusti Allah hatinya disucikan terlebih dahulu. Maka mari kita belajar mensucikan pikir, mensucikan hati, mensucikan diri, apalagi mensucikan bab rezeki. Memang kalau belajar ikhlas itu berat, sebab ikhlas gampang diucap tapi amal yang paling berat. Halo, ngucap ikhlas gampang tapi dilakoni susah, ya Bu ya. Maka gambaran orang ikhlas itu bagaikan emas, tapi kalau ikhlas itu emasnya emas murni, emas tulen. Nih ibu-ibu yang gelang nyampe ketek, yang yang cincinnya sekeong-keong. Selama jenengan beli perhiasan di toko emas, itu emasnya emas asli tapi udah nggak murni. Soalnya apa? Bisa diperjualbelikan di masyarakat karena emas murni udah dicampur kadmium, dicampur titanium, dicampur logam, dicampur perak, sehingga bisa diperjualbelikan. Lah kalau orang ikhlas itu gambarannya emas murni. Emas memang warnanya kuning,
Tapi nggak setiap yang kuning itu emas. Karena bisa jadi kuning-kuning itu tahu. Gimana konsepnya? Saya mau tanya nih, kalau di kota Tangerang tahunya warna kuning apa putih? Oh, ada kuning ada putih. Pantesan jawabannya nggak sesuai harapan. Memang emas itu warnanya kuning. Tapi kalau orang yang ikhlas digambarkan emas tulen, emas murni yang belum kecampur apapun. Maka pantes kalau wong ikhlas itu gampang diucap, dilakoni paling berat, sampai setan goda orang ikhlas nggak kuat. Soalnya orang ikhlas ganjarannya paling banyak, setan goda sampai nggak kuat. Kata siapa setan goda wong kabeh? Jangankan Pak Camat, Pak Polisi, Pak TNI, Pak Lurah. Kita lagi ngaji begini apa? Digoda setan, Bu. Kata Al-Quran, sampai setan bersumpah diabadikan di dalam kitab Al-Quran. Bahwa ternyata setan sampai ngucap, Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, saya ini setan. Saya mumpuni. Saya ini bentar. Saya ini mumpuni setan. Baru ada nih pengajian jamaah nyebut ustadzanya mumpuni setan, baru ada. Yakin orang jatake doang. Bentar, saya ulang ayat Qur'annya. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Du Gusti Allah, saya bersumpah. Udah nggak pakai mumpuni, nggak pakai setan. Takut diplesetin mulu sama jenengan. Saya bersumpah ya Allah, gara-gara makhluknya panjenengan namanya Adam, saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka sampai kapanpun kami akan selalu menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kewonan lakon. Biar jenengan bisa membedakan mana setan mana mumpuni. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya dicabut nggak apa-apa Ibu, emang itu bukan tanaman permanen. Ya tenanahon, ini namanya udah jamaah ikut ngaji tapi ngerusak. Nggak apa-apa, malah bagus tambah adem Ibu. Cara Cilacap nggo iub. Kakak, kalau Sunda kan kalau keteduhan namanya kaiuhan ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, dicabut nggak apa-apa Bu. Ini ada durinya Ibu. Jangan apa sih nih? Dicorogna apa bahasa Sunda? Iyalah mau begitu. Mangga nggak apa-apa. Mohon izin ya Pak Panitia. Ini yang rusak juga panitia juga. Jenengan yang nanem, jenengan juga yang nyabut, ya udah nggak apa-apalah. Bali gondok itu namanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Setan itu udah bersumpah sampai kapanpun akan menggelincirkan kita manusia dengan berbagai macam cara. Jangankan namanya Pak pejabat, kita lagi ngaji begini digoda setan Bu. Setan yang menggoda orang ngaji, kalau ada majelis taklim setan seneng banget, malah ikut dagang sekalian. Soalnya setannya itu kalau ada jamaah begini nih, setannya datang ke tengah-tengah jamaah sambil nyebarin tepung. Setannya nyebarin tep. Itulah kenapa orang ngaji mesti rasane meripatengan karena kelilipan tep. Kalau ngaji begini ngantuk kebangetan.
Ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantukan kan kebangetan. Gedang kludruk daunnya sengkleh, owo ngantuk biwirna. Gedang kludruk dimakan ular, orang ngantuk mangap sambil. Pinter sampean tahu paham. Ngantuk emang nikmat, tapi kalau pengajian akbar begini ngantuk masuk YouTube sampean. Ini tukang syuting YouTuber banyak lah ini, HP pada kayak tiang cagak listrik. Ngantuk emang nikmat, cuma maaf nih kalau pengajian rutinan pakai musola, toa musola, yang ustadznya aja ustadz Maman. Mana Ustadz Maman? Ustadz Sulaiman yang sarungnya ngepir ngelinting mentul-mentul kayak shockbreaker motor, peci songkok sampai nieng karaten, pakainya toanya toa musola, mesti ngantukin. Coba kalau Ustadz Sulaiman dikasih wireless sebagus ini, panggung semewah ini, ya nggak mungkin ngantuki ya Pak ya. Nggak cuman setan nyebarin tepung. Kalau ada orang pengajian begini, setannya sengaja nyebarin paku di tempat palungguhannya sampean. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane arepan obah wae. Yang kakinya selonjorin, tekuk belakang, geol kanan, gubet kiri, selonjorin lagi. Yang ketawa sambil keprok langganan soalnya. Masih alasan katanya semutan rematik, ya keju ya kemeng. Padahal setan dengan berbagai macam cara goda kita untuk menggelincirkan ke neraka. Itu lagi ngaji, bayangin. Di tamannya surga, majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis ilmu itu tamannya surga. Setan aja goda. Apalagi seorang pejabat yang imannya nggak kuat. Malah Pak Camat. Pak Camat yang mana Pak Camat? Oh, yang lagi makan jeruk mah nggak dilanjutin Mbak. Ya ampun, nggak enak saya jadinya. Mangga lanjut be tenan naon, mangga. Apalagi pejabat yang imannya nggak kuat. Setan khusus menggoda pejabat, namanya setan awan. Setan apa? Bukan bakwan. Apalagi bala-bala pejabat. Jam 8 kantor ngelayani, kalau lagi berdiri di tengah margi ngati-hati malaikat saben detik. Yang jadi tentara ingat dunianya sementara. Saya baca dulu dadanya Pak Tentara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Memang TNI, polisi, abdi negara harus sering deket ngaji sama Ustadz Kiai. Soalnya abdi negara kan Anda diberikan kekuasaan megang senjata untuk mengayomi, melindungi. Tapi kalau TNI Polri kok nggak imannya kuat, psikisnya nggak sehat, waduh gampang dor nggak tanggung jawab. Jadi emang TNI polisi harus deket-deket dengan Kiai, harus ngaji sama Kiai. Harus benar-benar seneng ngaji supaya dandani citra. Polisi masih punya citra ya Pak? Ya aman. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Daramil, Pak Kapolsek yang mewakili. Maaf ya Pak Polisi, baru kali ini lihat polisi pucet. Tenang Pak Polisi, dulu saya pernah pas lagi kecil itu cita-citanya nggak kayak Mas Gadih jadi astronot. Saya cita-citanya kepingin jadi polwan, tapi baru daftar langsung ditolak Pak. Pertama tingginya nggak nyampe, cuman 152 cm. Yang kedua waktu itu giginya belum rapih Bu. Jadi saya langsung nggak diterima tuh di polwan. Tapi kan saya nggak berkecil hati. Akhirnya kakak saya yang menggantikan. Kakak saya nyalon polwan. Ya Allah, ternyata juga nggak diterima. Soalnya kakak saya laki-laki.
Saking senangnya saya sebenarnya sama abdi negara TNI dan polisi. Jangankan Sabta Marga, Tribrata saya apal Pak Polisi. Tribrata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ingin tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Kalau Sabta Marga besok lagi Pak, jangankan Sabta Marga, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak? Asli lagunya emang lagunya yel-yelnya tentara begitu. Tepuk tangan dulu dong buatmu. Ibu ngebatin bocah kok centil pisan. Makanya punten-punten maaf kalau jenengan lihat saya kan biasanya di YouTube. Malah jujur saya nggak pernah nonton saya. Saya aja nggak kuat. Salu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana jadi lupa lah. Oh iya, setan Awan. Setan yang khusus menggoda para pejabat. Didoakan nih di kepemerintahan presidenan kita yang baru. Mudah-mudahan Pak Presiden sepunggawanya diberikan iman takwa yang kuat. Dijauhkan dari sifat yang dolim, jadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang jadi polisi menrengkelek di tengah gili hati-hati malaikat saben detik mentelengi, yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi lurah yang rajin ibadah, yang jadi camat jangan camat comot, yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni, jangan jarkoni. Pejabat digoda setan, itu pejabat kita yang kelas biasa nih di Tangerang, pedagang be digoda setan, bakul digoda setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, zalitun. Nimbang beras sekilo harusnya 10 ons tapi cuman 9 ons. Namanya ketempelan setan zalitun. Barangnya udah nggak bagus, yang bosok ditaruh tengah, yang bagus-bagus di pinggir, supaya yang busuk ikut kejual. Namanya ketempelan setan zali. Modal dasar cuman 8.000, tapi ngomongnya modalnya 10.000, ngapusi karo sing tuku, maka namanya ketempelan setan zali. Jadi kalau pedagang kok curang, bakul kok nggak jujur, gak usah dipanggil namanya, undang wae zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning dagangane laris, durung salat ngakune. Salatullah salam, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune, apa maning dagangane laris, mangga kecut ngakunya. Termasuk ketempelan setan zalitun. Tapi yang diapalin jangan zalitunya wungkul. Nanti kalau bagus banget ini bisa jadi terobosan terbaru ini. Bagus banget malah sampai jam 2 begini nggak apa-apa ya Bu ya. Ini namanya pure orang hutan kalau begini mah Bu. Mudah-mudahan lancar barokah, nggak ada halangan naon-naon. Amin Allahumma.
Ikhlas itu, lanjut ya Bu. Ikhlas itu gampang diucap tapi ngamal yang paling berat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, halakan nasu kulluhum illal ulama, kabeh manusia bakal musnah illal ulama, kecuali para ulama. Ternyata kita kabeh bakal musnah. Walaupun sama-sama hidup, bahasa Sundana hirupnya Bu. Kita hidup ngucap urip, ngucap hirup itu ketinggal sepele emang. Tapi untuk hidup ternyata kita juga menggunakan rahmatnya Gusti Allah. Informasi di puskesmas terdekat, kita hidup satu harinya itu harus nyedot oksigen dan nitrogen. Oksigennya dalam satu hari harus nyedot sekitar 2.880 liter. Sebelum lanjut ini, ya kalau yang kepanasan mangga nggak kebagian tanaman cabutan, jenengan cari lokasi yang lebih sakeco, apalagi yang bawa bayi kecil ibu naik ke panggung sini tenang naon mangga, iya nggak apa-apa bener karena ini cuacanya panas banget ibu, saya juga menyesuaikan. Seringkali banyak kita yang memaksakan kendak udah lansia masih bawa bayi juga, monggo ibu cari lokasi yang lebih teduh. Sebelahnya Pak Daramil tadi udah ngasih lokasi mangga, ataupun bisa di sebelah kiri sini ya Allah, supaya ngajinya agak ya bawa payung tenan naon, tapi payungnya disenderin ke pundak ibu, disenderin ke pundak, hati-hati awas pelan-pelan ya, pelan-pelan ya biar tetangganya juga ikut payungan. Mangga ngajinya santai wae ya Bu ya, kan sampai jam 2 sore. Salat duhurnya 2:30. Iya, soalnya ini tadi saya kan bilang di awal bahwa ternyata memang kita ini dikasih rahmat oleh Gusti Allah, kasih sayang semuanya di sini diberikan rahmat ulas asihnya Gusti Allah. Makanya kula panjenengan sedoyo nggak usah iri sama nikmat yang lain. Kenapa kok Pak Camat di dalam tenda? Iya, duduknya di kursi sofa juga. Ini bukan membandingkan status strata sosial itu enggak, tapi ini panitia niatnya ikramud doif. Saya ulang nih, panitia niatnya ikramud doif, memuliakan tamu. Masa iya Pak Camat datang disuruh duduknya di bawah pohon mangga? Ya panitianya yang kurang pantes. Jadi panitia niatnya ikramud doif, memuliakan tamu. Ikhlas ya Bu ya? Lanjut ya Bu ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi ya? Oh iya, kita yang namanya hidup bakal musnah. Padahal untuk hidup dalam satu hari harus nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot sekitar 11.000 liter nitrogen. Padahal di rumah sakit hari ini Bu, 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen 1 liter harganya di rumah sakit Rp10.000. Coba kalau dihitung dalam sehari kita napas disuruh bayar berapa? Pinter jawabnya banyak. Saya hitungin buat jenengan khusus nih buat orang Jatake. 2.880 liter oksigen dikali harga Rp25.000 sama dengan Rp72 juta. 11.000 liter nitrogen dikali harga 10.000 sama dengan 110 juta rupiah. 110 juta rupiah ditambah 72 juta rupiah sama dengan 182 juta rupiah sehari cuma buat ambekane trok. Kalau Sunda kan wungkul, orang Cilacap trok. Kalau wungkul kurang mantep, lebih mantep trok. 182 juta dalam sehari buat napase. 182 juta rupiah per hari ping 30 dina dalam 1 bulan sama dengan 5,5 miliar per bulan cuma buat napase. Jangan keburu sampai bawa belum tak tok. Itu cuman buat nampasnya tok. Dalam 1 hari 182 juta rupiah.
Dalam 1 bulan 5,5 miliar, tapi ternyata Gusti Allah ngasihnya gratis. Murah apa murah? Murah apa murah? Pantes kalau ada yang ngucap, iya yaitu tetangga saya. Sholat gak pernah di masjid, gak pernah kelihatan. Pengajian aja gak doyan, tapi kok sugih, urip maning. Ya urip wong tadi udah disampaikan di awal. Yang kelakuannya baik dikasih welas asih, yang kelakuannya buruk pun tetap dikasih welas asihnya Gusti. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan halakan nasu kulluhum ilal ulama. Semua yang hidup akan musnah ilal ulama, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Orang yang alim. Siapa orang yang alim? Orang yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Ustadz Sulaiman. Ustadz, bentar gak hafal saya. Siapa yang alim? Ustadz Sulaiman, alim. Ustadz Arif Khairuddin, alim. Ustadz, bentar mana ya? Ustadz Sulaiman udah ya tadi. Ustadz Maman, alim. Ustadz Khotib, alim. Tapi Ustadz Maman, Ustadz Sulaiman pun gak usah kegeeran. Masih ada lanjutannya tuh ngendikane Imam Al-Ghazali. Wahalakal ulama, dan orang yang alim itu kulluhum bakale musnah ilal amilin. Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ternyata yang alim pun bakale musnah. Berarti Ustadz Arif Khairuddin musnah. Saya direwangi. Ustadz Arif Khairuddin, Ustadz Sulaiman, Ustadz Maman, Ustadz Khotib, mumpuni. Ora, saya agak carry. Kenapa saya agak carry belakangan? Soalnya kan saya bukan ustadz, bukan ustadzah, bukan kiai. Saya malah santrinya Ustadz Sulaiman. Jadi kalau Ustadz Sulaiman musnah, saya cuman hancur. Lah yang alim saja musnah, apalagi yang gak alim. Yang punya ilmu saja musnah, apalagi yang gak punya ilmu. Illal amilin, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ternyata statusnya orang yang mengamalkan ilmunya lebih tinggi kalau cuman sekedar punya ilmu. Siapa orang yang amilin? KTP-nya Islam, gak lupa ngelakonin sembahyang, sholat, itu namanya amilin, ngapalin ilmunya. Yang punya ngelakoni sholat, ngamalakan keseharian kelakuannya baik, berarti amilin, ngamalin sholatnya. Sholatnya gak ketinggalan, ahli zikir, mulutnya gak pernah nyinyir, amilin, ngamalin ilmunya. Di musola seneng sodakoh, ke anak yatim seneng nyantunin, ke anak istri sendiri gak pelit, amilin, ngamalin ilmunya. Soalnya masih sering penyakit hati itu ada. Mulutnya ahli zikir, tapi bibirnya juga suka nyinyir, ada di sini. Ya Allah, lebih-lebih udah gak baca Quran, gak zikir, lambenya nyinyir sampai nyonyor, ada. Berangkat orangnya? Berangkat. Ya Allah, jilbabnya warna apa? Saya ulang, berangkat orangnya? Jilbabnya warna apa? Jilbabnya hitam. Bajunya warna apa? Kayak pernah lihat saya ya. Bener baru kali ini. Pengajian bunyanya buat tumbal baru kali ini. Bener-bener. Bukan mumpuni, bukan orang sini, orang sono. Ngiso langit adoh. Amilin ngamalin ilmunya. Soalnya ada juga nih. Seneng sodakoh tapi sama istri sendiri pelit. Ada orang sini? Berangkat orangnya? Songkoknya warna apa? Warna hitam. Wah, Pak Camat gak selamat nih. Yang pecisnya putih aman berarti.
Soalnya kita hari ini jadi memberi contoh itu mudah. Halo, ngasih contoh itu gampang. Tapi yang susah adalah jadi contoh. Ya Bu ya. Nah ini yang ngamalin ilmunya ini. Jadi insan kamil itu adalah insan yang gak problematik, gak suka bikin konflik. Juga dia bukan orang yang toksik, itu insan kamil. Gak suka bikin masalah tapi justru seneng ngudari masalah. Itu namanya insan kamil. Makanya hari ini kalau kepingin punya anak soleh-solehah, ya orang tuanya dulu dong yang jadi insan kamil. Wong hari ini kepingin punya anak soleh-solehah, bapaknya bikin story di WhatsApp, istri tetangga lebih menggoda. Ada lagi nih, katanya kepingin anak punya soleh-solehah, tapi bikin status bojomu semangatku. Kepingin punya anak soleh-solehah, bapaknya aja gak bisa jadi contoh, ibunya lebih-lebih hari ini. Ya memang HP-nya jenengan itu hak-hak jenengan, tapi zaman sekarang ya Allah, mau kondangan bikin status, kondangan wedang teh pahit bikin status, berangkat arisan bikin status, gak dapat arisan gak bikin status, muslimatan bikin status, nyindir tetangga bikin status, habis ada konflik sama mertua bikin status, perut baru mules bikin status, panggilan alam, mules guys. Hari ini kita orang tua pinter ngasih contoh, tapi belum tentu bisa jadi contoh. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Makanya pantas didik anak zaman sekarang itu susah. Apalagi di kota Tangerang nih, udah nyebutnya kota. Baru di Jawa Tengah aja maaf Pak, namanya kelitih itu luar biasa. Maaf ya, kelitih itu naudzubillah min dzalik, seorang anak remaja yang pemuda bawanya parang buat gampang mukulin orang yang gak dikenal di tengah malam di pinggir-pinggir jalan. Itu di Jawa Tengah model begitu. Apalagi yang di kota-kota begini, baru senggol dikit aja gampang tawuran sama zaman sekarang mah. Ya Bu ya. Maka kenapa kondidik anak zaman sekarang susah? Berarti memang kalau ada ungkapan di Jawa Tengah katanya duren-duren roti-roti, yang dulu-dulu ya saiki-saiki, punten maaf, gak setiap zaman dulu itu suram, gak setiap zaman dulu itu buruk. Bukti nyata, zaman dulu ngedidik anak mah gampang, cuman pakai bahasa isyarah aja anak nurut. Dulu anak dipelototin langsung nurut dulu. Sekarang zaman saiki anak dipelototin malah melototin balik. Sambil mbusungin dada malah nantang gelut tuh bocah. Jadi kalau ada ungkapan duren-duren roti-roti, biyen ya biyen saiki ya saiki, maaf punten. Katanya nggak boleh dibandingin ngerusak psikis, tapi nggak dibandingin gimana? Orang bedanya jauh banget Bu. Contoh kecil. Dulu tahun zaman 80 Nasi Daria melantunkan lagu jilbab jilbab putih lambang lembut hati penuh kasih teguh pendi. Ambil nostalgia tipis-tipis nih. Jadi vokalis semua soalnya. Tahun 80 perempuan pakai jilbab masih jarang Bu. Ya enggak? Tapi kenapa Nasi Daria melantunkan lagu menciptakan citra orang pakai jilbab itu marwahnya, karismatiknya itu luar biasa. Orang zaman tahun 80 masih jarang pakai jilbab, tapi sekali ada orang pakai jilbab rasanya orang yang teguh pendirian tapi hatinya penuh kasih sayang. Pantes lagunya berkibar jilbab di setiap di sepanjang jalan kulihat kamu. Dari mayoret sekalian saya mah.
Pantes zaman tahun 80 orang jilbab nyampe dalam hati dijilbabin, jadi kalau berkibar jilbabmu pantes. Hari ini mana bisa mau berkibar, orang diikat ke leher sampai ketekek. Mau berkibar gimana coba, mau diikatnya sampai leher. Jadi hari ini alhamdulillah setiap perempuan rame pakai jilbab, alhamdulillah. Kondangan pakai jilbab, ke puskesmas pakai, senam pakai, PKK-an pakai, sampai bapak-bapak kuli bangunan juga pakai. Saking umumnya orang hari ini pakai jilbab. Tapi kenapa hari ini ramai perempuan pakai jilbab, tapi marwah ruhnya orang pakai jilbab itu kok nggak ada? Karena hari ini maapunten kecanggihan teknologi, kebablasannya orang zaman sekarang, live TikTok, kepalanya pakai kerudung tapi bawahnya jualan. Ini kan yang menciptakan citra orang pakai jilbab itu jadi menurun. Kepalanya kerudungan, tapi bawahnya jualan, malah ditawar-tawarin nyah. Oh. Ini kan yang akhirnya menciptakan citra orang pakai jilbab itu jadi menurun. Apa itu? Jilbaban tapi dadane pating penjol itu apa namanya? Brut itu apa? Ya sekitar itulah, saya juga nggak paham sama bahasa-bahasa aneh zaman sekarang. Kan ini yang akhirnya menciptakan citra orang pakai jilbab nggak ada marwahnya. Orang pakai jilbab itu ruhnya jadi nggak ada. Bukan mati, tapi ruhnya yang pakai jilbab nggak ada. Jadi kalau disebut duren-duren roti-roti, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, nggak setiap zaman dulu suram. Nyatanya pakai jilbab aja zaman dulu masih jarang, tapi nyatanya wong bien pakai jilbab mawa marwahnya karismatik. Didik anak zaman dulu gampang, punten-punten. Tak pikir ya kalau didik anak zaman sekarang susah, apalagi yang udah punya anak. Saya baru meteng belum letrek aja udah mikir saya. Saya mikir saya bu, kenapa kok didik hewan malah gampang? Padahal kita lahir itu, ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya cuman tanya saya. Ternyata didik hewan gampang, padahal kita manusia lahir kan sudah dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lahir sudah dalam keadaan sebagus-bagusnya keadaan. Tapi kenapa ngedidik anak itu susah? Soalnya ternyata kalau didik hewan, contoh nih, ibu ayam ngajari utuk, tahu utuk enggak? Utuk itu anak ayam. Kalau bahasa Sunda anak ayam itu ciak. Tapi kalau di Jawa anak ayam itu utuk. Lah kalau di Jatah ke sini anak ayam namanya apa? Pitik. Apa? Piyik itu anak merpati, ngarang. Pitik. Pitik ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya nurut sama orang Tangerang sama orang Jatake yang bayarin saya. Pitik. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Tahu koreh nggak? Koreh itu ayam cari makan. Di sini nyebutnya, kalau orang Sunda nyebutnya kekoreh. Yang ceker-ceker nih bukan orang Sunda nih. Sekitar Jawa Barat, Indramayuan, Cirebon, Brebes, Jawa Tengah itu betul nih. Brebes, pantesan denger ceker-ceker saya. Kalau di Cilacap, daerah Cilacap itu nyebutnya koreh, Banyumasan nyebutnya koreh. Kalau orang Sunda kekoreh, orang Brebes biasanya ngomongnya ceker. Ceker-ceker, ngeker-eker. Kalau ngeker-eker berarti sedang melakukan. Tuh ayamnya digusah dulu, soalnya lagi ngeker-eker gabahnya tetangga gitu tuh. Jadi ngeker-eker itu sedang melakukan. Kalau orang Brebes katanya ceker-ceker, padahal sikil ayam namanya. Masa ayam cari makan ceker-ceker?
Tapi nggak apa-apa, Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Pantas baik Jawa Tengah aja berbagai macam bahasa, apalagi sampai Tangerang sini. Kekoreh. Dulu pas saya masih kecil ibu saya ngucap, jadi bocah jangan makan brutu. Nanti ngomongnya mencela-mencela kayak silit pitik. Makan ceker biar gede pinter kekoreh. Kekoreh itu artinya mencari. Bahasa Jawanya golet. Dari kecil udah kekoreh ngilmu, dari kecil udah kekoreh pengalaman, besok gedenya nggak usah kekoreh duit. Kalau dari kecil udah biasa kekoreh ngilmu, gedenya duit yang ngintil sama orang yang biasa kekoreh ngilmu. Makanya sih itu favorit makan ceker. Makanya bareng gede alhamdulillah pinter cari ngilmu. Cari duit. Emangnya gue wanita apaan? Cari apa tadi? Cari duit. Emang bener. Bercanda Bu. Cari ilmu. Kekoreh artinya mencari. Jadi ibu ayam ngajari pitik kekoreh. Pitik diajari kekoreh sekali. Besoknya udah pinter kekoreh sorangan. Ya enggak? Merpati ngajarin piyik terbang. Piyik diajari terbang sekali. Besok pinter terbang sendiri. Ya Pak ya? Entok ngajarin meri berenang, diajarin sekali, besoknya meri pinter berenang sendiri. Tapi kenapa ngedidik anak kok susahnya luar biasa? Karena di dalam Al-Quran Allah menggambarkan anak itu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ternyata anak itu digambarkan perhiasan. Untuk mendapatkan ngumpulin biar bisa dapat perhiasan aja lama. Apalagi menjaga perhiasan susah. Pantes didik anak itu angel. Didik anak angel zaman dulu ketika mbah kita cerita perjuangan. Orang dulu diceritani perjuangan mendengarkan dengan seksama, memperhatikan. Orang zaman dulu kan sukanya cerita zaman perjuangan. Ya Allah, ya Rahman. Begini rasanya wong angger wis tua ya. Mangani sara bisa ngunyah. Ngadek baru bentar rasanya dengkuleh. Kenceng kempol bubune manteng ya. Makanya nih putu-putu kabeh sekolah sing pada pinter. Ngaji dadi wong sing bener. Soalnya zaman dulu mbah sekolah boro-boro pakai seragam. Kelambi itu terima lungsuran alias bekasan udah seneng berangkat sekolah. Lah kowe pada sekolah seneng sepatu belum butut aja udah beli yang baru. Apa maning nyong biyen sekolah ya Allah boro-boro nganggo sepatu. Nyeker dilakoni. Mau mangkat sekolah. Sikil dibuntel kresek juga seneng. Ya Allah ya Rahman. Cuma ngikutin jadi tua begini. Ikut capek ya Allah. Ih beneran capek Bu. Sininya kenceng. Padahal cuma melakukan kayak doang ya Allah. Ya Allah pantes. Anggar wis tua itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Orang kalau dipanjangin umurnya, dikurangin nikmatnya. Rambut putih wis wayahe mulih. Untuk gigi ompong wis enggal ngerong. Meripat lamur udah deket kubur. Pantesan ya ngomong kayak gini. Lagi ngomong angel-angel gak usah diketawain barang. Katanya mirip. Kemarin suami saya pas lagi saya di rumah suami saya bilang gini. Ayang embeb. Iya biarin bojo-bojone kita kok. Nih yang surak-surak nih ketara nih pengantin lawas. Pengantin bodol. Bodolan pengantin emang begitu. Gak bisa lihat. Suami saya bilang, ayang embeb mumpung rumah lagi sepi. Coba jenengan praktek suara mbah-mbah kayak pas lagi di panggung.
Suami saja sampai penasaran. Udah saya celok-celok ini nih mulut. Nggak bisa saya praktek di depan suami, Bu. Bukan grogi, anu nggak bayaran. Ya Allah. Mulanya gue sekolah. Ini bener ngajinya sampai jam 2 nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang zaman dulu diceritain perjuangan langsung nurut, Bu. Tapi punten anak zaman sekarang kalau ada bapak ngucap begini. Sekolah yang pinter, ngaji yang benar. Nih bapakmu jadi buruh, tiap hari jadi kuli. Kaki buat kepala buat kaki, nyambut gawe nusang jempali cira kanggo sikil kanggo sira meme gegerat terus kerenget banting tulang setengah mati. Buat nyekolahin kowe, buat biayain kowe. Maka ngaji sekolah yang pinter. Anaknya jawab, ih itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Anak zaman sekarang jawabnya begitu. Coba orang tua zaman sekarang mau jawab apa lagi, Bu? Dulu ketika seorang bapak ada nada keras buat mendisiplinkan anaknya. Begini kalau bahasa Jawa, aja kayak gue. Artinya jangan begitu. Zaman dulu seorang bapak gentak pakai nada dikit aja kayak gue. Bocah langsung nurut. Hari ini maaf, kalau ada seorang bapak sebenarnya ingin mendisiplinkan anaknya. Dengan nada agak keras dikit, aja kayak gue. Bocah jawab, ayah jahat. Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Langsung bikin surat mangkat minggat. Mental anak zaman sekarang begitu. Katanya nggak boleh dibandingin, Bu, tapi nggak dibandingin gimana? Oh bedanya jauh luar biasa. Maka kalau kepingin punya anak soleh-solehah, ya orang tuanya dulu dong yang ditata. Karena katanya anak cerminan orang tua, berarti kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Berarti kalau mirip plek ketiplek namanya buah jatuh sepohon-pohonnya. Ya iyalah namanya anak niru orang tua. Soalnya kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Berarti kalau bapaknya nyolong, ya anaknya nyopet. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua zaman dulu tuh udah mikir, saya bisa nanam apa ya biar anak keturunan saya bisa nyicipin tanamannya saya. Harusnya sekarang yang kita disebut orang tua kan juga mikir begitu. Saya bisa nanam apa biar anak keturunan saya nyicipi tanamannya saya. Karena nanam duit. Yang dipikirin duit mulu jenengan ki. Emangnya gue wanita apaan? Ibunya jawab, ya iyalah zaman sekarang apa-apa duit. Wong undang mumpuni juga pakai. Makasih atas informasinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maksudnya begini, Bu, kita orang tua nanam apa? Dulu saya nggak mondok pesantren, anak saya kudu mondok nih. Mondoknya zaman sekarang kalau jenengan khawatir hari ini banyak pesantren abal. Maka saya pakai kitab Ta'limul Muta'alim. Ketika orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren, carilah informasi terlebih dahulu. Malah ini hak prerogatifnya orang tua, 3 bulan paling bentar untuk mencari informasi mau dititipin kemana anaknya. Udah dapat pondok pesantrennya, jenengan boleh tanya tuh. Ustadznya punya ijazah apa enggak? Pesantrennya resmi di bawah naungan pemerintah apa enggak? Pengasuhnya, duriah keturunannya kiai siapa? Pernah mondok di mana? Lulusan mana? Itu hak orang tua tuh. Gak usah tersinggung hari ini pesantren ketika ada orang tua kok tanya-tanya sejarah pondok. Sampai pengasuh, sampai dewan asatid ustadzahnya itu punya ijazah apa enggak. Jangan harus mawi tersinggung. Karena ini adalah hak kita sebagai orang tua. Untuk benar-benar mendidik, memberikan ilmu kepada anak kita. Apalagi yang punten orang tuanya dulunya gak mondok. Kalau kecuali nih orang tuanya udah pernah mondok. Berarti kan tahu kualitas pondok yang diasuh ilmunya. Berarti orang tuanya, yang saya dulu mondok di sini, saya tahu kualitas pondok ini, saya harus menitipkan anak saya di pondok yang dulu saya ngaji. Tapi yang punten, hari ini punya prinsip, saya dulu gak mondok, anak saya harus mondok. Berarti orang lagi nanam ilmu tuh.
Nanem supaya anak keturunan itu bisa mengunduh apa yang ditanam orang tua dengan cara cari informasi pondok pesantrennya. Hari ini punten, jangankan di kota Ibu, kami di Banyumas itu pernah saya tahu sendiri pesantren itu hanya sekedar namanya doang. Tapi di dalamnya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Saking kagetnya, maka akhirnya ketika saya dulu pas di UIN Saizu Prokerto, saya kuliah di sana itu harus ada pesantren yang memang gandeng sama kuliah kampus kami. Supaya terkoordinasi mana-mana pondok pesantren yang punten terkadang hanya sekedar pesantrennya saja. Tapi memang harus dicari asal usulnya, ini hak kita sebagai orang tua. Hari ini kalau jenengan susah cari informasi, monggo panjenengan tanya sama Pak Ustadz sama Pak Kiai. Jenengan harus benar-benar menggiring anak-anak kita supaya ditempatkan di pondok pesantren yang tentunya kualitasnya tidak menghilangkan sebagai anak yang birrul walidain. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Didik anak susah, tapi orang tuanya dulu yang harus ditata. Supaya apa? Anak yang soleh-solehah tergantung rizki dari orang tuanya. Karena makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot seno. Mesti ada bekasnya. Maka supaya punya anak soleh-solehah, orang tua nggak cuma ngasih contoh, tapi bisa jadi contoh, namanya amilin. Jadi insan kamil nih benar-benar harus mengamalkan ilmunya. Sebab yang amilin saja dilanjut oleh ngendikannya Imam Al-Ghazali, wahalakal amiluna, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya kulluhum akan musnah ilal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nih titel paling tinggi dari statusnya orang yang punya ilmu, orang yang ngamalin ilmu masih kalah sama orang ikhlas. Dan ikhlas pun gampang diucap, makanya ada terusannya. Ikhlas itu ala hadrin adim, masih dalam pantauannya Gusti Allah. Nih ikhlas yang model apa nih? Apa cuman kepingin dapat pengakuan? Apa ikhlasnya memang karena mencari iman takwa Gusti Allah? Dan ikhlas paling tinggi adalah ikhlas yang tidak mengharapkan apapun, hanya mengharap ridhonya Gusti Allah. Ini ikhlas khawasil khos, istimewa di atas istimewa. Maka alhamdulillah hari ini jam 12 kurang 5 menit guys. Gimana? Bentar Ibu, saya ngaji berapa jam saja kuat. Malah belum duduk sama sekali saya mah. Memang saya punya prinsip begini, mumpung saya masih muda, saya kepingin memaksimalkan potensi yang Allah titipkan kepada saya. Diantaranya saya kuat berdiri biar ngajinya lebih mantep. Ketika kemarin saya pas lagi hamil, malah saya ketika duduk itu rasanya enek, rasanya enek Ibu. Jadi akhirnya saya dianjurkan oleh dokter sebenarnya banyak-banyak istirahat. Setelah keguguran itu bukan karena saya kecapean sebenarnya, tapi memang janinnya belum kuat untuk mengintili emaknya yang ceramah kalau satu hari 3 kali. Terus saya sebenarnya agak dolim, memang dolim sama diri saya sendiri, yaitu pengajian jadwal saya emang udah masuk dari jauh-jauh tahun sebelumnya. Kalau mau di cancel juga saya agak mikir-mikir. Orang kemarin sempat pas lagi keguguran ada beberapa lokasi pengajian yang saya cancel itu termasuk sini. Ini ya Allah, jadi seragamnya udah sampai bikin 2 kali. Ya Allah, boros amat. Baju yang kemarin juga nggak apa-apa. Bikin lagi. Saking semangatnya. Tepuk tangan dulu dong buat RW 9. Ini demi siapa? Makasih. Rasa jadi tersanjung saya. Ternyata yang cinta sama saya bukan cuman suami saya, warga RW 9 sampai saking cintanya bikin seragam 2 kali Ibu. Ya Allah, pantesan tadi maksa, pokoknya mumpuni datang ke sini harus gasik. Mau saya iringin pakai samroh gitu katanya.
Makasih ibu-ibu Marawis, ya Allah terima kasih. Latihannya sampai 2,5 bulan ya Allah, dandanya sampai dari habis subuh tadi ya Allah, bikin celaka juga kayak celurit Madura ibu ya Allah. Maka matur nuwun pisan. Memang karena saya keguguran kemarin ada ujian yang akhirnya memang saya dianjurkan untuk istirahat pasca keguguran cuman seminggu saya. Masih nifas waktu itu harus saya berangkat pengajian karena memang mau ndak mau jadwal udah masuk dari jauh-jauh tahun. Akhirnya memang sebenarnya setelah keguguran saya dianjurkan untuk banyak-banyak istirahat. Saya sebenarnya kepingin ini ceramah sambil goleran gitu Bu sebenarnya. Suami nggak ikut? Suaminya mana? Ya Allah sampai cari suaminya saya. Suami saya kalau hari Sabtu, Ahad, Senin itu harus standby di pondok ibu. Jadi memang almarhum Pak Liknya baru saja kapundut wafat kemarin pulang haji. Yang akhirnya kepemimpinan pondoknya Pak Lik harus dipegang, diambil alih oleh anak tertua dari keluarga adalah suami saya. Soalnya anak-anaknya Pak Lik masih cewek-cewek, gadis-gadis masih kecil, masih di pondok semua. Jadi akhirnya dipegang langsung oleh suami dan kemudian saya harus bagi tugas. Jadi saya lagi LDRan ibu. Ini saya aja sampai 6 hari nggak pulang ke rumah karena jadwalnya masih bergulir sampai 5 hari ke depan. Alhamdulillah cair. Bener, yang dipikirin duit mulu emang. Gimana saya yang ceramah yang ngitungin amplopnya. Moga-moga barokah kanggo sangu ibadah. Amin Allahumma. Nggak kerasa ngajinya 2 jam guys. Insya Allah udah cukup ya Bu ya. Ya Allah belum cukup. Nanggap sorangan. Soalnya saya pun masih masih di kota Tangerang, habis duhur nanti, habis duhur pindah ke kota Tangerang langsung bablas lagi ke Indramayu. Jadi punten dibagi-bagi tugas. Inilah kami Musola Al-Fatah RW 9. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya yang semangat juang, semangat ibadahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, kita dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Penutup doa akan dimami langsung oleh Bapak Ustadz Sumangga. Saya belum mampu untuk memimpin doa, monggo. Iya, lanjut doa dari Pak Ustadz. Saya belum mampu memimpin doa karena punten pisan saya hanya sekedar santri, jadi monggo kita mengaminkan doa hikmat 2 menit aja ya Bu ya. 2 menit sama ke doakan dimami langsung oleh Ustadz Maman Sulaiman Sumangga. Doakan beda, Maman sama Sulaiman beda. Kan kembar mannya belakang. Ustadz Sulaiman apa Ustadz Maman? Ustadz Maman kagak memimpin doa pengajian hari ini. Sumangga dari saya ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa terburu-buru beranjak pergi, maka suaminya nikah lagi.